keamanan itu pasti berbanding terbalik sama kenyamanan. Iya betul Pak. Kalau kita pengen aman, ya konsekuensinya kita nggak nyaman Iya betul. gitu. Kalau kita pengen nyaman, biasanya keamanan diabaikan. Iya. Kecuali kita bayar orang untuk handling, kita pengen nyaman tapi keamanannya di tackle oleh orang lain gitu ya. Halo Artesia, kembali lagi di Ars Insight Talk. Dari obrolan santai ke Insight Internasional. Bersama saya Nabila Zulfa yang akan menemani Artesia semua di episode kali ini. Kali ini kita akan ngobrol tentang teknologi. Ngomong-ngomong tentang teknologi, teknologi itu berkembang begitu cepat. Setiap hari kita mendengar tentang artificial intelligence atau yang sering kita ketahui adalah AI, transformasi digital, keamanan data, hingga profesi-profesi baru yang mungkin sebelumnya belum pernah kita bayangkan. Di tengah perkembangan tersebut, muncul satu pertanyaan besar. Apakah kuliah di bidang teknologi informasi masih relevan? Dan di saat yang sama, ancaman dunia digital seperti pencurian data, penipuan online, hingga peretasan masih sering terjadi. Untuk jawabannya, mari kita sambut Dekan Fakultas Teknologi dan Informasi di Ars University, Bapak Rangga Sanjaya, ST MKOM. Halo Bapak. Halo. Bagaimana kabarnya Bapak? Gini-gini aja. Alhamdulillah baik. Pak. Iya. Sebelum kita bincang-bincang ya Pak, boleh dong Pak perkenalkan mengenai perjalanan Bapak di bidang teknologi informasi? Perjalanan kayaknya nggak terlalu menarik. Ya Pak, kalau Skill tipis, Pak. perjalanan kalau di flashback ke belakang mungkin ya dari semenjak SMP kejauhan nggak? Kejauhan Pak. Oh kejauhan. Ya, jadi intinya dari main game dan sampai sekarang pun masih hobi main game. Hmm. Eh, lanjut. Jadi kalau teman-teman ada yang hobi main game mungkin cocok gitu ke bidang teknologi Siapa informasi. tahu ya, Pak. Siapa tahu. Seperti itu. Jadi karena luas teknologi itu nggak ngebosenin, selalu berkembang. Sekarang bisa atau zaman dulu zamannya Delphi, zamannya VB, sekarang sudah masuk ke Java atau Java pun mungkin udah mulai tergerus sama Python gitu dan lain-lain. Ini teknologi itu selalu berkembang lah, apalagi sekarang zamannya AI. Kalau sebelumnya AI kita hanya gunakan untuk cari informasi, chattingan dan jawabannya pun masih ngawur. Sekarang sudah mulai berkembang, kita bisa melakukan apapun atau bahkan di laptop kita sendiri bisa diasisten oleh AI. Jadi terus belajar, enaknya sih seperti itu. Orang yang penasaran ngulik ya pasti senang dengan teknologi itu. Tadi Bapak mention kalau seandainya teknologi informasi ini tuh berkembang ya Pak, mengikuti zaman. Tapi kalau untuk sekarang, apakah masih relevan Pak untuk kuliah di teknologi informasi di era digital yang serba cepat ini? Sangat relevan. Pengennya sih bilang nggak relevan. Kenapa Pak? Kenapa Tapi tuh? secara fundamental sangat kalau yang saya lihat gitu ya. Kenapa saya bilang tadi tidak relevan? Dilihat dari habit sih. Dilihat dari behaviornya orang-orang yang saya lihat atau yang ada di sosial media kan pengennya instan-instan tanpa belajar fundamental. Fundamental. Ya. Yang menjadi itu sangat penting kenapa? Apakah dunia IT atau kuliah di jurusan IT gitulah ya kasarnya kuliah di jurusan atau kuliah di jurusan IT itu relevan dengan perkembangan teknologi saat ini sangat relevan secara fundamental karena pada saat contoh misalnya yang terbaru lah AI ya. Kita menggunakan AI untuk bikin aplikasi. Kalau sekarang kan banyak istilah yang vibe coding gitu. Vibe coding tuh kalau bila di komunikasi mungkin nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu tahu gitu. Iya, tidak terlalu familiar dengan istilah itu. Tapi kalau di dunia itu sekarang itu ada namanya vibe coding. Vibe coding tuh kayak gini. Jadi kita tuh cuma kayak chattingan sama kasih AI. Perintah gitu Pak. Kasih perintah, kita nge-prompt aja. Nanti AI-nya yang bikinin aplikasi.
dari awal sampai jadi. Kayak kalau dulu tuh misalnya saya klien Heeh. bila developer gitu, saya pengen bikin aplikasi gini dong, nanti fiturnya atau saya tuh yang penting alur proses bisnis saya pengen dikelola bagian ininya, bagian ininya, bagian ininya. Nanti kalau si bagian contoh penjualan gitu ya atau gudang barangnya stoknya udah hampir habis, nanti kirim ya notifikasi gitu, ke WA misalnya. Cuma kayak ngobrol gini aja. Nanti Ngobrol aja. bila itu sekarang tuh AI-nya itu yang bikinin. Oh, menarik ya Pak. Itu vibe coding. Nah, em, kalau yang non IT mungkin ngerasa aduh nggak perlu lagi dong kalau gitu IT. Kan ngoding udah pakai AI. Atau anak-anak desain grafis nggak perlu lagi dong anak-anak desain grafis sekarang bikin poster udah bagus kok pakai AI. Bener nggak? Bener-bener. Atau contoh misalnya bila jadi anchor atau jadi pembawa acara gitu ya, kayak gini podcast. Kayaknya saya nggak perlu ada bila deh, cukup digantikan sama karakter AI aja yang saya bikin scriptnya nanya. Nanti di sini ada robot nanya ke saya jadi podcast sama robot bisa. Tapi nggak enak ya Pak ngobrolnya, berasa ngomong sendiri sebetulnya kalau Terus belum diedit. betul kelemahannya, contoh balik lagi ke vibe coding tadi ya, kelemahannya orang yang non IT dia nggak ngerti fundamental. Apakah aplikasinya aman atau tidak, apakah efisien atau tidak, apakah ada N plus 1, ya teknisnya sih N plus 1 player ya, apakah ada intinya tarikan datanya itu efektif atau tidak, mau ngebebani sederhananya itu ngebebani kuota internetnya user atau enggak gitu. Kalau misalnya saya buka satu halaman contoh web ya, saya buka satu halaman web, kuota saya tuh yang kepake berapa mega sih atau berapa kilobyte atau mungkin lebih kecil lagi berapa byte sih yang kepake. Apakah setiap saya buka satu halaman yang kepake 1 megabyte misalnya, atau kalau yang memang fundamental strukturnya udah rapi, cara tarik datanya udah bener dan lain-lain, kita udah ngerti gitu paham konsep arsitektur teknologi yang mau kita bikin, mungkin yang dibikin sama AI tarikan data 1 MB. Tapi kalau kita ngerti fundamentalnya, tarikan data dari arsitektur yang kita bikin hanya cuma 100 kilobyte misalnya. Kan 10%-nya Jadi lebih gede lumayan. lewat AI ya Pak? Misal, Oh. nggak harus selalu itu gitu. Nah, Bisa. berarti ada nggak programmer yang pakai kayak gitu juga? Saya, Bapak pakai. termasuk. Tapi Contoh, cara membedakannya gimana Pak? jadi kalau yang non IT biasanya langsung perintah aja dari awal, bikinin ini, bikinin itu, tambahin ini, tambahin itu. Tapi kalau anak IT atau orang yang memang sudah mengenal fundamentalnya lah, minimal fundamental gitu ya, dia mengerti apa yang harus dibikin, dia bikin skemanya dulu, Oh, kayak prompt gitu Pak? arsitekturnya dulu, bukan prompt, arsitektur aplikasi. Oh. Jadi kayak misalnya contoh sederhananya ada fitur apa aja sih, struktur menunya gimana sih, nanti data yang mau tersimpan di database itu apa aja sih gitu. Intinya dia kayak mau bangun rumah, kayak misalnya kayak gini, mahal mana nih, ini nanti berhubungan sama token AI yang digunakan. Iya. Kan AI pakai token nih, Pakai token. atau kalau Sama misalnya kayak yang listrik apa? gratisan ya kurang lebih sama. Kalau ya kurang lebih sama. Jadi misalnya bila kerjaannya cuma ngebangun rumah aja, nggak usah bikin blueprint rumahnya kayak gimana, itu kan jadi lebih lama, jadi lebih boros gitu. Iya benar. Cuma kalau saya sudah sodorkan nih, bikin dulu pondasinya ya, di pondasi itu nanti ada 4 titik, ada 4 tiang nanti. Oh berarti AI itu bisa jadi partner juga ya Pak? Partner kerja. Partner kerja bukan berarti menggantikan, gimana cara kita aja gitu ya Pak? Kalau menggantikan bisa, Bisa. tapi lebih boros konsekuensinya itu. Lebih boros, ya pasti ke budget. Berarti itu yang diperluin skill apa Pak oleh mahasiswa dari IT. Untuk penggunaan AI. Ya penggunaan AI Nah, biar kalau tidak penggunaan- terjerumus gitu, tergantikan. Intinya fundamental sih. Fundamental tuh dari sisi algoritma, kemudian logika berpikir, critical thinkingnya, kemudian cara dia menyelesaikan masalah, dan basic coding. Basic coding tuh nggak, kalau sekarang kan bahasa pemrograman banyak banget, tapi basic coding tuh nggak jauh-jauh dari logika perulangan, logika percabangan, ya kayak gitu-gitu lah. Asing banget ya di telinga aku. Iya. Tapi intinya fundamental IT-nya
dan dia sudah terbiasa dengan cara manual gitu. Jadi pada saat dia ada bantuan AI, dia itu seperti terbantu asisten untuk mengerjakan hal yang rutin. Ngoding itu kan rutin gitu-gitu aja. Cuma nulis perintah if, cuma nulis perintah try misalnya, atau cuma nulis untuk query itu tuh repetitif gitu. Nah, hal-hal yang repetitif itu digantikan oleh AI. Sedangkan untuk logic programmingnya kita yang pikirin, idenya bukan ya Pak. AI yang pikirin. Karena kalau AI yang pikirin bisa. Tapi ini sama dengan programmer yang lain biasanya. Tapi jauh lebih boros dan bisa saja ya sama dengan programmer lain atau bisa saja tidak sesuai keinginan kita dan kita jadi revisinya bolak-balik. Habis tokennya. Habis token. Oke, dari per AI-an ini ada nggak sih Pak tindakan gitu? Kan cyber security itu penting banget ya Pak. Penting banget, apalagi banyak ancaman digital sekarang. Kalau misalnya ancaman itu berupa AI tadi, misal nih Pak ya, ada kasus di mana contohnya saya nih Pak mengupload foto di AI gitu untuk di prompt, diedit lebih cantik, lebih glowing, lebih apa gitu, lebih tinggi atau apa gitu ya Pak. Terus ketika ada pengguna lain yang menggunakan AI juga, dia berfoto dengan temannya lalu diubah dengan contohnya ubah pria di sebelah saya menjadi seorang wanita dan muncullah wajah saya Pak. Terus saya melihat kok wajah saya ada di prompt AI dia, apa itu termasuk ancaman cyber Pak? Kalau misalnya kita sering upload foto ke AI untuk dirubah-rubah, itu berbahaya atau tidak? Bisa dibilang berbahaya ya, tapi kalau saya bilang sih itu konsekuensi. Karena cara kerja AI itu, dia bekerja berdasarkan pengalaman. Jadi misalnya data apa yang banyak dia punya, ya itu yang akan dia reminder. Kalau misalnya contoh aja penggunaan AI yang dia akan nyimpan memori gitu, yang di lingkup kita sendiri aja. Kalau misalnya Bila sering pakai AI untuk tugas-tugas kuliah, misalnya tugas-tugas kuliah ini, AI itu akan mengenali, oh pengguna saya itu adalah mahasiswa jurusan komunikasi misalnya di Ars University. Maka kalau history chat itu dihapus, dibikin chat baru lagi, dia akan mengenali, walaupun kita tidak menyebutkan bikinin dong biografi, contoh biografi mahasiswa, kita nggak nyebutin nama, nggak nyebutin prodi, nggak nyebutin kampus apapun, dia akan langsung memberikan contoh, namanya Bila misalnya, prodinya komunikasi, Universitas Ars University kayak gitu. Jadi auto gitu ya Pak, walaupun udah dihapus juga tetap ada. Iya, termasuk ke yang tadi, pernah nggak atau iya tadi betul, apa namanya, foto, pada saat ada image foto gitu ya yang di-generate oleh AI, biasanya kita tuh kayak ya, wajah ini tuh kita familiar deh sama siapa ya miripnya. Iya betul Pak, sering kan. Nah karena dia membaca riwayat foto-foto, image-image yang khususnya diupload ke dia, ke platform AI itu sendiri, ataupun dia baca yang bisa dari search engine atau bisa dari video-video yang sudah bertebaran di internet, tinggal dikombinasikan aja. Misalnya saya pengen buatkan gambar poster apa yang ada karakter manusia orang Indonesia, dia kan pasti mempelajari dulu tuh orang Indonesia itu yang kayak gimana sih, nyari sumber-sumber dari berbagai media. Pinter ya Pak. Iya. Oh orang Indonesia tuh kayak gini, dari referensi. Contoh kita mau ngegambar karakter apapun gitu kan, pasti kita ngebayangin dulu contoh referensi orang yang memang pernah kita temui. Iya betul Pak. AI pun sama. Yang contoh yang banyak di internet tuh kayak gimana sih orang Indonesia. Berdasarkan referensi itu dia bikin gambar. Wow. Jadi ya itu akan menghasilkan keputusan atau menghasilkan gambar, tadi menghasilkan jawaban dari referensi-referensi yang ada di internet. Kalau misalnya tadi itu ngebahas AI ya Pak, ada nggak sih Pak ancaman yang rawan terjadi gitu untuk para awam kah, para programmer kah di digital gitu, di internet? Teknis pasti ada, karena kan data yang kita upload itu tersimpan ya, entah di mana. Saya pun masih belum tahu gimana cara aksesnya, tapi potensi itu ada.
Contoh misalnya saya mengupload data mahasiswa. Hmm. Data mahasiswa itu ada NIM, nama, tanggal lahir, tempat lahir, atau bahkan mungkin nanti ada password, email, segala macam. Saya masukkan ke situ, saya minta bikin apa namanya eh, kayak query untuk import atau insert data lah. Masukkan ya data ini, ada 500 data mahasiswa, masukin ya untuk dikonversi jadi file JSON. Ya, atau jadi salah satu tipe file atau langsung ya mas simpan ke database. Misalnya kayak gitu. Nah, data itu tuh kan dia simpan dulu untuk sebelum diolah. Nah, itu sih nanti mungkin saja data tersebut entah nomor telepon, entah email, bisa jadi contoh ke promptingnya orang lain, bisa muncul gitu. Misalnya bikinin contoh orang lain gitu ya, nggak kita kenal, bikinin contoh poster untuk kegiatan, tambahin nomor telepon dan bla, padahal itu contoh, tapi yang muncul misalnya nomor telepon asli. Misal ya, itu misal, tapi ada potensi ke situ. Tapi pada intinya data yang kita posting ke internet, baik itu lewat AI ataupun sosial media atau berbagai platform, datanya pasti tersimpan. Dan kalau memang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu, mungkin saja bisa diakses. Soalnya dulu aku pas masih kecil juga suka gini Pak. Misalnya Iqbal CZR, Cowboy Junior gitu, nomor teleponnya kan dulu suka gitu. Mungkin suka orang sekarang juga ada kayak gitu kali ya Pak di AI. Bisa. Bisa jadi itu data aslinya atau juga cuman diasalin aja gitu Pak. Bisa jadi data asli. Karena sekarang AI itu apa namanya ya AI lah gitu ya, GPT atau segala macam kan dia bisa nyari ke internet, ke berbagai website atau ke sosial media juga bahkan. Kalau bila pernah nyimpen nomor telepon di salah satu web atau pernah nyimpen di manapun gitu ya nomor telepon misal. Pas lagi login gitu ya Pak. Saya pengen tahu dong, diidentifikasi dulu namanya Bila, apa pernah kuliah di sini, kampusnya ini, tahun segini, yang rumahnya di sini, bla bla bla, cariin dong nomor teleponnya, bisa. Wow, bahaya ya. Asalkan informasinya lengkap, data apa yang mau dicari bisa aja keluar. Kalau pernah data Bila pernah ada di situ. Di itu internet. bisa jadi pemantik untuk phishing nggak Pak? Phishing atau apa ya namanya Pak ancamannya tuh gitu? Kayak peretasan gitu. Kalau phishing itu beda cerita sih. Beda cerita. Maaf ya Pak ini soalnya awam ya Pak gitu. Kalau phishing itu gimana Pak? Phishing itu mancing. Mancing. Itu Pak yang Iya, phishing mancing kan? bukan yang satunya lagi Pak. Iya, phishing itu phishing. Phishing. Iya. Apa namanya, jadi saya ngirim email atau saya ngirim WA atau saya ngirim SMS yang ada linknya. Nanti link itu diklik, itu tuh udah, kalau misalnya udah aneh-aneh linknya harus disifon ternyata, atau harus membuka tampilan salah satu web, misalnya contoh web arts dibuka, ada form pendaftaran, ternyata itu hanya di face tuh tampilannya tampilan web arts, tapi nanti domainnya itu jadi kayak misalnya arsa.c.id. Beda dengan ars.ac.id. arsa.c.id. Beda kan? Beda Pak. Tapi tampilannya disamakan. Misalnya. Lamannya juga disamain. Terus input data, termasuk misalnya data pembayaran segala macam, disubmit. Yang disubmit kan bukan ke web arts, tapi ke web yang udah di apa namanya di setting tersebut. Nah, phishing itu adalah pada saat saya ngirim linknya. Jadi mancing orang untuk melakukan tindakan ke ke apa namanya, mengisi data tadi Pak. Ke web atau ke terserah, bisa web atau hanya sekedar mengunjungi aja. Pada saat mengunjungi nanti di back end-nya atau di back prosesnya dia langsung mengolah. Ini sumbernya dari mana nih? Data-datanya ditarikin semua. Bisa aja nggak harus sampai isi form. Itu phishing itu salah satu contohnya kayak gitu. Jadi hati-hati untuk ngeklik link-link yang dikirimkan lewat WA. Itu SMS. Jadi biar mencegah itu ada cyber security-nya nggak Pak?
Itu diciptain sama diri sendiri atau diciptain sama aplikasi? Untuk apanya? Link tadi Iya, kayak phishing gitu itu ya pasti sama orang. sama orang. Untuk mencegahnya sih apa? Kalau sekarang khususnya di WhatsApp gitu ya, Hah? hilangkan kalau WhatsAppnya WhatsApp yang penting gitu, yang terkoneksi sana sini. Apa sih? Saya lupa di WhatsApp tuh harus dilihat handphone. Ada fitur untuk preview URL. Nah, hilangkan preview URL nih. Review. Preview URL. Itu kalau tapi biasanya ada sih yang lewat situ yang memang udah canggih banget gitu. Tapi jarang. Cuma yang paling penting untuk mencegahnya gitu ya, bukan lebih ke security-nya, tapi untuk pencegahannya kita jangan klik sembarang link yang dikirimkan orang lain. Kecuali orangnya kita kenal, benar-benar kenal. Tapi kan Pak, biasanya tuh mereka lewat WA orang yang kita kenal ya Pak. Dia masuk ke sana terus nyebarin keluar sana. Kalau WA-nya sudah diambil alih mungkin. Tapi jangan langsung diklik sembarangan, mending copy link dulu. Terus bukanya itu di browser yang lain. Browser yang lain. Jadi jangan, kalau di handphone nih, di handphone banyak data penting, bukanya jangan di handphone. Pakai iPhone misalnya, bukanya jangan di Safari. Atau sebisa mungkin jangan di device yang penting tadi yang ada ada banyak data-datanya. password segala macam. Atau misalnya di PC atau di laptop, buka aja kan di browser ada WhatsApp web. Kalau dikirim lewat WA gitu ya. Ini kalau benar-benar parno gitu ya. Kalau saya sih benar-benar parno gitu. Jadi nggak sekedar nggak sembarang ngeklik aja. Kalau apa sih nggak penting, nggak kenal orangnya siapa, tujuannya apa, dapatkan saldo Sekian misalnya 1M atau pinjaman 500 sekian bla bla bla, itu mah mending hapus aja langsung atau apa. skip. Tapi kalau wedding invitation misalnya dari orang yang kita kenal, nah karena saya orangnya parno, karena kan keamanan itu pasti berbanding terbalik sama kenyamanan. Iya betul Pak. Kalau kita pengen aman, ya konsekuensinya kita nggak nyaman. Iya betul. Gitu. Kalau kita pengen nyaman, biasanya keamanan diabaikan. Iya. Kecuali kita bayar orang untuk handling, kita pengen nyaman tapi keamanannya di tackle oleh orang lain gitu ya. Ya intinya kayak gitu lah. Kalau ada wedding invitation, contohnya misalnya saya copy dulu atau saya buka WhatsApp web. Yang biasa saya gunakan misalnya Safari. Iya. Saya WhatsApp webnya di Safari, kemudian dibukakan link tersebut, diklik kanan copy, nggak langsung diklik. Karena kalau WA web bukanya kita di Safari, dia kan langsung kalau diklik langsung buka tab baru di Safari. Betul. Jadi caranya klik kanan dulu, copy link, pindah browser, misalnya ke Edge atau ke Chrome. Kalau saya biasanya pakainya Edge dari Microsoft. Yang untuk buka-buka link misterius lah gitu. Karena kalau di Chrome, khawatirnya Chrome itu kan auto connect ke akun Google. Oh iya betul Pak. Gitu. Jadi benar-benar dipikirin sampai situ. Oh wow ya. Mantap. Jadi ke Edge, buka linknya di Edge, bener nggak sih link? Oh ya bener, wedding invitation. Kalau udah yang aneh-aneh apa sih, udah close aja. Skip aja deh kayaknya. Terus nggak juga buka kayak M-banking pakai wifi-nya bandara atau wifi-nya hotel gitu. Karena kan kita nggak tahu ada yang sniper apa. Sniper tuh ada yang memantau traffic internet kita atau enggak. Oke Pak. Jadi balik lagi ke diri sendiri sih. Teknologi ada memang yang mengatur itu. Tapi mending ke behavior kita sendiri. Berarti kalau behavior ada nggak Pak tipsnya untuk ngejaga ke data pribadi itu Pak? Dari tadi kejahatan digital ini. Jangan klik sembarang link yang dikirim di SMS atau WhatsApp atau apapun. Kemudian browser itu kan ada yang sifatnya nyimpan kata sandi. Iya betul. Kata sandi. Nah, gunakan satu browser untuk yang kebutuhannya nyimpan kata sandi. Jangan di berbagai browser. Kan browser banyak. Ada Safari, Mozilla, Edge misalnya, Chrome dan lain-lain. Kita gunakan kalau Safari aja. Untuk save password misalnya di situ, di satu tempat.
pada saat kita mau browsing atau buka-buka web yang bukan aneh-aneh ya, tapi maksudnya itu di luar habit gitu, kayak saya pengen nyebut tapi bahaya nanti kayak kena sensor gitulah. Kasih ya. Yang di luar kebiasaan kita, di luar bisnis gitu, misalnya gunakan browser yang lain. Atau saya punya 5 akun email, Ya. satu untuk pribadi, satu untuk kebutuhan apa namanya kayak bisnis gitu, urusan kayak kampus segala macam. Walaupun di kampus ada lagi email kampus. Satunya lagi untuk akun sosial media, akun email sosial media, akun email browsing, dan akun email coba-coba. Jadi 5 itu 6 sama yang tadi dikasih dari kampus. Itu perlu nggak Pak kita membeda-bedakan passwordnya? Ya rada-rada gimana gitu ya Pak? Kalau mau inget sih ya nggak beda juga nggak masalah sih, yang penting link akunnya atau akunnya beda-beda peruntukannya. Kan banyak tuh yang hal-hal yang ilegal yang biasa dilakukan gitu ya. Iya, betul. Hal ilegal yang bisa dilakukan. Nah, jangan pakai akun email yang pribadi gitu, yang utama, bahaya. Atau kita lagi nyoba-nyoba download apa gitu, atau kita nyoba-nyoba daftar apa aplikasi AI baru nih gitu, mau nyobain aplikasi gratis, jangan pakai email yang utama. Oke, Pak. Terus ya masih banyak sih kayak password juga. Apakah password boleh sama? Sebaiknya jangan. Menghindari. Kalau misalnya pakai ya dari kan biasanya ada tuh recommendation password, strong password misal. Kita klik aja pakai. Kan nggak ingat tuh acak angkanya tuh atau passwordnya itu random acak gitu. Nah, kita copy aja simpen di yang kita percaya di media apa. Dan media itu jangan sampai digunakan untuk yang aneh-aneh, khusus untuk nyimpan password. Jadi saya punya akun email hanya untuk nyimpan akun-akun password, nyimpan kayak pin bank, kayak locker gitu ya Pak locker, jadinya? tapi di satu akun, dan akun itu nggak digunakan untuk apapun lagi. Khusus itu aja. Rapi ya Bapak ya. Gitu. Kalau saya acak-acakan itu Pak. Jadi password email saya apa saya nggak tahu. Karena saya cek dulu ya. Iya. Tapi kan tersimpan gitu. Misalnya tinggal kalau di Mac kan tinggal use aja. Atau di Chrome, di akun Google kan ada tempat nyimpan password juga. Ya, kalau misalnya pengguna Windows di Chrome nyimpan password aja itu. Tapi akun itu jangan digunakan untuk yang lain lagi. Yang lain udah ya isinya password semua. Oke Bapak, karena tadi kita udah ngebahas tentang perjalanan Bapak, terus tentang relevan tidak kuliah IT itu relevan atau tidak di era sekarang. Terus kita tadi membahas AI, cyber security, dan ancaman digital yang sering sekali kita dengar ya Pak ya. Kita kembali lagi ke peluang karir di IT dan cyber security. Kayaknya lebih ke ini aja deh Pak, ke IT. Gimana sih Pak prospek karir lulusan IT ini untuk beberapa tahun ke depan? Soalnya kan mantap sekali nih perkembangannya. Iya. Kalau di Indonesia sebetulnya potensinya masih sih sangat besar ya. Walaupun sekarang banyak orang yang bilang IT itu sekarang udah nggak diperlukan ya, karena kan sudah ada AI gitu. Orang bisa bikin aplikasi apapun tanpa harus bantuan anak IT gitu. Sebenarnya nggak juga. Tadi kan kembali ke arsitektur, keamanan dan lain-lain. Orang atau anak IT itu atau yang memang belajar fundamental IT pasti paham, dan dia pasti lebih efektif atau lebih efisien dalam pengelolaan budget penggunaan AI. AI itu kan pasti butuh budget. Jadi fundamental IT tetap diperlukan. Walaupun sekarang banyak penggunaan kayak contoh. Ini salah satu contoh aja vibe coding gitu. Tapi dengan adanya AI, anak-anak IT atau orang-orang IT sangat terbantu banget
sangat terbantu. Kemudian prospek karirnya ya sangat luas. Contoh misalnya kan khususnya di Indonesia, walaupun daerahnya kecil. Waduh. Tapi potensi kalau kita sifatnya membantu tanpa mengharapkan tanda jasa, potensi di Indonesia khususnya atau di Bandung lah ya, Bandung Jawa Barat masih potensinya besar karena masih banyak daerah-daerah yang belum terlalu mengenal IT. Belum menggunakan teknik-teknik tersebut ya Pak. Sehingga kita kalah bersaing dengan dunia luar, dengan dunia internasional. Contoh di dunia internasional jualan sudah berbasis IT menggunakan platform apapun itu, di kita masih banyak yang belum. Walaupun sudah mulai transisi nih sekarang ke daerah-daerah pinggiran gitu sudah mulai menggunakan itu. Mereka pada jualan lewat TikTok, mereka jualan lewat marketplace gitu. Termasuk penggunaan QRIS itu ada unsur IT-nya juga Pak? Iya, QRIS kan dibikin sama Indonesia. Iya. Mantap sekali. Gitu. Ya tadi misalnya warung-warung, kan saya tuh jarang tarik uang ya. Iya. Kadang kalau mau ke warung tuh pinjam dulu gitu uang. Punya nggak 10.000, pinjamlah 50.000, pinjamlah 5.000. Tekan saldo bisa nggak? Gitu kan bisa ke warung. Kalau mepet gitu ya malam, malas gitu. Kalau harus jauh ya ke warung yang dekat. Warungnya ada QRIS nggak? Sekarang apa-apa ada QRIS nggak? Nah kan banyak juga yang belum gitu, yang belum memanfaatkan teknologi. Nah peluang orang-orang IT atau bidang prospek karir IT itu ya untuk mendigitalisasi UMKM yang masih masih belum mengoptimalkan pemanfaatan media digital atau teknologi informasi. Tapi kalau untuk kerja, sifatnya itu kerja ya, jadi profesi kayak ngelamar kerja di PTX, ya UMR. Gitu. Kita coba yang di luar ya. Iya, UMR terus harus menguasai 4 elemen. Apa tuh Pak? Angin, air, api, udara. Iya, benar. Tapi Pak, kan kita tuh taunya tuh sebagai orang awam gitu Pak, kita taunya cuma programmer. Apakah ada profesi lain Pak selain programmer untuk TI ini? Programmer tuh kalau orang contoh di Bila sendiri deh, pandangan programmer tuh apa sih? Programmer itu orang yang nge-coding aja Pak, di bayangan aku. Saya ngeliat teman-teman aku yang anak IT gitu kayak statusnya tuh ngoding gitu Pak. Aku pikir bikin codingan aja, nanti terus aplikasinya sudah jadi atau webnya sudah jadi, udah nggak kerja lagi, cari kerja baru kayak gitu atau tidak Pak? Iya, jadi ranah IT itu ya salah satunya tadi betul programmer. Programmer itu dia yang codingnya. Terus ada lagi coding itu juga nggak selalu coding bisa banget. Lebih spesifik lagi coding juga. Ngoding untuk apa nih? Ngoding untuk front end, ngoding untuk back end. Berbagai macam ya Pak? Iya. Wow. Atau ngoding untuk security. Beda lagi tuh. Spesifikasinya. Contoh ngoding untuk front end, ngoding untuk front end itu untuk tampilan yang bisa dilihat langsung oleh manusia. Kayak bikin tampilan utama software, hardware gitu ya Pak? Itu beda cerita lagi. Beda kirain. Saya lebih ribet lagi nih ngejelasinnya nanti. Panjang nih. Iya. Mentoring. Jadi ya tadi programmer itu macam-macam spesialisasinya. Nah di Indonesia itu yang jadi masalah. Nah hire programmer pada saat harian kerjaannya ya benerin kabel, ya benerin printer, ya bikin front end, ya bikin back end, ya harus nanganin security. Jadi kayak 10 kerjaan ditanggung dia sendiri gitu. Pressure-nya tinggi, gajinya rendah. Itu di Indonesia. Kalau di luar prospeknya lebih cerah. Jadi mending keluar aja. Nah, jangan nanggung-nanggung ya Pak? Iya, setelah punya modal dan skill, pengalaman yang mumpuni, balik lagi ke Indonesia. Jadi jangan stay terus di luar, ya memang enak di luar sih. Ada nggak Pak
yang dipersiapkan dari FTI gitu untuk mempersiapkan mahasiswanya sejak masa kuliah untuk menghadapi dunia kerja yang tadi sudah Bapak ceritakan dari pengalaman Bapak dan riset Bapak mungkin? Iya, kalau di FTI sendiri sih kita mewajibkan mahasiswa itu sebelum lulus dia harus punya rank immortal untuk Mobile Legends. Wow, Oh, serius immortal ya. banget. Jadi di Aku kita baru sampai di ini loh Pak Epic. sampai epic. Anak saya udah mitik. Jadi kalau kita di FTI kurikulumnya mempersiapkan, mungkin Bila juga di semester 1 sampai semester 3 kan ngalamin ya untuk kelas kolaborasi, Oh ya Pak. kelas yang campuran itu. Ya betul. Karena kan itu berlaku di ARS gitu ya. ide ya Pak. ide, design thinking, startup, bukan startup, entrepreneurship gitu. Nah, intinya semester 1 sampai semester 2 itu pembelajaran ya, sampai semester 3 pembelajaran mata kuliah umum universitas. Kemudian nanti mulai dari semester 3 sampai semester 5 di kita itu fokus ke mata kuliah keilmuan inti prodi. SI atau TI itu SI kompetensi yang kita ingin capai itu kan data science. Intinya membantu perusahaan untuk manage bisnisnya dengan bantuan teknologi lah. Bisa bidang olah datanya, bisa rancangan alur sistemnya, digitalisasi dan lain-lain. Itu sisa informasi. Kalau di prodi teknik informatika kita lebih ke solusi teknologinya yang dihadirkan. Baik itu bangun AI, bikin aplikasinya, atau bikin IoT alat untuk otomatisasi misalnya dan lain-lain. Itu anak-anak TI yang mereka pelajari di semester 1 sampai semester 5. 1 sampai 2 mungkin lebih general, nggak terlalu banyak muatan mata kuliah ini. Semester 3 sampai semester 5 sudah mulai masuk mata kuliah inti. Oh, baru difokuskan, benar-benar fokus ya Pak. Supaya mereka punya fundamental lah. Kita tidak menargetkan mereka harus sampai mahir, jago, karena menurut saya agak naif gitu ya kalau menargetkan mahasiswa mahir di pembuatan AI misalnya atau mahir di olah data science. Kita terlalu naif lah ke situ gitu. Walaupun mungkin ada beberapa perguruan tinggi yang targetnya ke situ, ya memang kualitas SDM yang masuknya kan bagus misalnya di perguruan tinggi negeri atau top dunia gitu. Kan beda ya kualitasnya ya, sama Pak. Yang bukan berarti merendahkan mahasiswa kita yang masuk. Hampir di semua sekolah swasta itu kan ada sekolah swasta yang top, ada sekolah swasta yang penting mahasiswa masuk gitu. Nah, kita pun kan harus melihat kondisi ke dalam gitu. Di mayoritas perguruan tinggi saya lihat ya kalau kita menargetkan mahasiswa harus mahir data science misalnya khusus untuk yang sisa informasi, kita terlalu naif lah. Tapi minimal kita menargetkan mahasiswa paham fundamentalnya, ngerti gitu istilah-istilah, ngerti fundamental, sudah mulai terbiasa alur berpikir gitu kalau untuk anak-anak IT. Supaya nanti kenapa kita tidak targetkan mahasiswa itu mahir di semester 1 sampai semester 5? Mereka itu akan mahir di bidang pekerjaan tertentu yang spesifik. Melalui di semester 6 dan semester 7-nya kalau di FTI itu ada yang namanya enrichment program atau program pengayaan. Program pengayaan. Bila di komunikasi ada PKL kan, KKP, kerja praktek. Magang ya Pak? Ada. Magang. Ada, semester Pak. Berapa? Semester 7 wajibnya, cuman berapa lama? Minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan. Kalau di kita minimalnya 8 bulan. Oh, lebih panjang bulan. Ya Pak? Iya. Yang panjang. Nah, di semester 6 dan 7 mahasiswa berkegiatan di situ. Baik itu internship, bahkan ada yang ke Taiwan. Wow. Ada 12 orang sekarang, dan insya Allah bulan ini atau bulan depan. Mantap dong. Keren. Jadi sekarang nanti hari Senin ada sharing session. Kalau ke Taiwan itu program dari Ars University Pak? Atau? Iya. Program Ars. Mantap ya. Itu kurikulum yang disediakan Pak? Termasuk kurikulum nggak Pak? Tawaran. Penawaran. Ada tawaran nih magang di nggak hanya Taiwan ya, di beberapa atau di beberapa negara juga.
ada yang mau apa enggak. Kalau sebelumnya kan masih takut-takut karena belum ada contoh. Ya. Setelah ada contoh satu kelompok, baru tuh pada daftar, Mau pada gitu. rebutan. Karena lihat, yang pulang baru 3 bulan atau baru 6 bulan bawa iPhone terbaru ya pulangnya. Seri terbaru. Gitu. Nah kayak gitu. Jadi semester 6 dan 7 kita kasih kesempatan mahasiswa untuk berkegiatan di luar kampus. Makanya kalau bila punya pacar anak IT di sini, misalnya, gimana ya, nggak ada. pasti semester kalau menginjak semester 6 dan 7 udah nggak ada di kampus. Jarang ke kampus, bahkan nggak ada di kampus gitu. Karena mereka kegiatannya di luar, bisa intensif, bisa bangun startup, bisa melakukan riset. Sibuk ya Pak ya berarti? Iya, kegiatannya nggak di kelas. Kegiatan Kegiatan di kelas jarang itu, dibales. oh ya, kayak gitu. Nanti semester 8 balik lagi ke kampus buat evaluasi akhir. Apa yang sudah dilakukan di sana ya Pak? Termasuk proses kelulusannya pun, ya kita sudah mengimplementasikan salah satu penilaiannya bisa dari skripsi. Salah satu, berarti kan artinya bukan satu-satunya, skripsi itu jadi komponen kelulusan mahasiswa di kita. Berarti dari kurikulum kita yang ada di Arts University ini itu udah mempersiapkan mereka untuk ke jenjang yang lebih serius dunia kerja ya Pak? Oh, saya kira pernikahan, iya, kerja. Tahu bilangnya lebih serius. Lebih serius? Iya. Jadi boleh sih gitu. Banyak juga yang intensif di tahun kemarin contohnya. Ada sekitar 28 atau berapa dari 100-an di satu prodi ya, berarti sekitar 50-60-an gitu ya, 28 orang yang pada saat intensif mereka intensif 6 bulan, 6 bulan berikutnya kan harusnya 8-12 bulan, mereka internnya misalnya cuma 6 bulan, ternyata diangkat jadi karyawan. Banyak juga yang kayak gitu. Itu sangat menggiurkan Ya, jadi dan kita dorong luarannya. Kalau yang startup itu bisnisnya jalan. Kalau riset ya tentunya jurnal ya, targetnya jurnal bereputasi. Kalau yang intensif target kita adalah mereka jangan sampai selama 2 semester itu intern. Jadi 1 semester untuk uji coba intern, semester berikutnya kalau bisa ngelamar kerja atau diterima bekerja di tempat intern. Udah kerja gitu ya? Udah kerja atau ngelamar kerja minimal di luar. Dan kita sudah dorong di yang periode ini untuk ngelamar magangnya atau pada saat masuk magangnya itu jangan 1 tahun full, 6 bulan aja, nanti perpanjang 6 bulan lagi, atau 6 bulan nanti sisa 6 bulan berikutnya sambil nyari-nyari kerja atau semoga bisa diangkat kerja di tempat. Kan mahasiswa itu yang intern ada yang memang mereka nyari sendiri tempat internnya, ada yang memang sudah disediakan oleh prodi, bukan disediakan, lebih ke penawaran. Ini ada penawaran yang masuk ke prodi, mau ada yang mau masuk nggak? Contoh yang di luar negeri juga, yang di Taiwan. Ini ada penawaran dari PT ini ya, PT ini di luar gitu, di Taiwan ada yang mau masukin nggak? Program di semester 6-7 ya tadi Pak? Iya, 6-7 itu termasuk program unggulan atau ada lagi? Program unggulan kita. Supaya target kita adalah kalau tadi intensif atau startup, bangun startup, pada saat mereka di semester 8, mereka tuh udah jelas kondisinya. Ada enggak 100%, tapi minimal kita targetkan 50% sebelum wisuda itu sudah kerja. Atau sudah mulai bangun bisnis. Supaya nanti setelah lulus, nggak harus lagi nyari-nyari kerja. Kita sudah persiapkan fasilitasi di semester 6 dan 7, memberikan mereka pengalaman. Jadi ilmu yang mereka dapat selama dari semester 1 sampai semester 5 diimplementasikan pada saat magang. Dan kalau hasilnya bagus, penilaian dari perusahaan tempat magangnya bagus, biasanya langsung diangkat kok, ditarik. Bagus. Jadi kan nggak lagi secara general mahasiswa harus belajar A, B, C, D, kurikulum semuanya. Yang dibutuhkan industri aja apa spesifik di situ. Tapi fundamentalnya mereka udah dapat gitu, semester 1 sampai semester 5. Kayak gitu. Ada nggak harapan Bapak untuk mahasiswa FTI Arts University ini untuk menghadapi dunia kerja saat ini yang Bapak ceritakan tadi, mereka udah mencoba entrepreneur, terus mencoba startup, sama apa Pak? Tadi satu lagi Pak?
ya ngeriset itu Pak. Ada nggak harapan Bapak? Untuk mahasiswa. Iya betul Pak. Kalau harapan kita sih tentunya sesuai dengan target kurikulum ya. Iya, betul. Mahasiswa bisa bekerja sebelum wisuda ataupun mahasiswa bisa berbisnis lah gitu minimal kalau tidak bekerja. Dan kalau bisa jangan terus-terusan kerja ke orang lain gitu, sambil bisnis saja. Kalau bisa sih lebih bagus bisnis. Terus harapan untuk mahasiswa dan lulusan ya lebih adaptif saja. Mereka harus adaptif karena dunia teknologi itu bukan, atau ilmu di bidang teknologi informasi itu bukan ilmu yang konsisten. Bisa aja hari ini mempelajari apa, besoknya udah berubah. Udah ganti lagi. Ya, Soalnya pesat banget ya Pak. Wah mantap sekali, luar biasa pembahasan kita hari ini ya teman-teman. Arnesia dari perbincangan bersama Bapak Rangga Sanjaya STMkom. Kita belajar bahwa kuliah IT bukan hanya tentang belajar coding aja seperti yang aku tadi sebutin ya, tapi juga membangun cara berpikir, kemampuan memecahkan masalah, serta kesiapan menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat gitu ya teman-teman. Kita juga diingatkan bahwa keamanan digital merupakan tanggung jawab bersama dan setiap individu perlu memiliki kesadaran dalam menjaga data pribadi di era digital. Ingat ya, jangan asal upload. Terima kasih ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Rangga Sanjaya STMkom yang sudah berbagi insight dan pengalaman bersama Arnesia di episode kali ini. Boleh Bapak sekiranya ada closing statement untuk Arnesia yang ada di balik layar, yang ada di rumah, di kampus, dan di mana-mana? Aduh, saya harus mikir ya. Apa ya, closing statementnya ya jangan pernah berhenti belajar karena dunia itu terus berkembang, dan selalu adaptif. Jangan hindari kalimat racun atau kata racun yang biasa tertanam untuk yang sudah merasa jago. Kata racunnya adalah saya lebih pintar dibandingkan orang lain. Itu yang akan menghambat perkembangan kalian sendiri. Jadi anggap saja kalian itu masih bodoh dan perlu belajar. Jadi tetap belajar walaupun mungkin udah di tahap ini tapi harus belajar lebih giat lagi gitu. Iya, karena dunia teknologi itu terus berkembang. Jadi kalau kita sudah merasa paling pintar, ya udah kita nggak belajar perkembangan itu, nggak ngikutin. Tiba-tiba besok udah Iya. Jadi mendiposisikan dari kita itu ya kita bukan bodoh ya, maaf. Katanya diganti. Ya posisi kita itu kita masih belum banyak tahu. Walaupun kita sudah banyak belajar, mungkin yang kita pelajari itu yang kita sudah tahu apa yang harus kita pelajari. Ada juga yang kita belum tahu kita harus pelajari. Dan terima kasih ya Bapak atas closingannya tadi. Semoga teman-teman bisa menanamkan di dirinya untuk terus belajar, nggak pantang menyerah gitu ya, untuk stuck di situ-situ aja, jangan sampai ya teman-teman ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh Arnesia yang sudah menyaksikan episode kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share insight-insight yang menarik lainnya. Oke, saya Nabila Zulfa pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode berikutnya di Ars Insight Talk, dari obrolan santai ke insight internasional. Bye!